dari Belanda, Bang. Usaha Bang beragam bidang apa? Kalau saya sendiri dari PT Juragan Helm Indonesia. Juragan Helm. Jadi kita distributor untuk beberapa merek seperti Helm AJC, AJC, Aero. Aero. Tapi kita juga di toko itu kita juga menjual merek lain. Jadi kalau merek lain kita sebagai dealer aja. Jadi kayak Nolan, Shoei, Arai, dan Zeus. Di arah mana tokonya, Bang? Showroomnya? Ya, jadi kita ada, kalau Makna kita di Jakarta Barat, Jalan Panjang, di Kelapa 2, nomor 17A, Iya. Kebun Jeruk. Nah kalau mau tahu untuk pangsa pasar di Indonesia gimana? Ya, jadi memang di Indonesia memang lagi agak naik ya, maksudnya karena pemotor ini udah mulai aware untuk safety. Ya, kalau dulu mungkin orang cuma taunya safety itu helm aja, Helm doang. tapi sekarang udah mulai lebih banyak ke sarung tangan, jaket, ya kayak gitu. Kalau celana mungkin masih kecil, orang masih berpikirnya celana jeans aman. Iya. Tapi sebenarnya nggak aman juga sih. Iya. Tapi paling nggak ya nomor satu jaket sama helm dan sarung tangan. Iya. Sarung tangan juga penting karena waktu kita crash biasanya nomor satu tangan turun dulu nih, Iya. mau nahan. Aha. Kalau nggak pakai sarung tangan juga itu parah. Lecet-lecet duluan tangannya. Betul. Nah, lalu berikutnya baru jaket, ada protektor di bahu sama siku. Standarnya semua seperti itu. Dan untuk bicara kualitas nih kayak helm kan, orang kan kalau bepergian pakai asal aja. Tapi bingung juga kalau helm bagus-bagus begini kayak pembalap bisa dilakukan. Iya, jadi itu sih sebenarnya mindset aja Pak. Kalau helm atau jaket kita taruh begitu aja di atas motor, ya helm murah pun juga pasti hilang. Iya. Jadi kita harus mindsetnya memang itu barang-barang penting kita yang sepenting dompet kita juga. Jadi ya memang agak ribet, harus dibawa atau dititip. Punya tas khusus. Tas khusus sebenarnya nggak ya biasanya kayak tas kita juga ada tas lempang gitu aja supaya nggak lecet. Tapi memang mindsetnya memang harus agak dibalik, jangan karena masih ada juga nih orang yang kayak males gue bawa helm bagus atau pakai helm bagus karena mau ke mall nanti ribet. Nah jadi harus agak dibalik mindsetnya bahwa helm ini yang melindungi kepala kita gitu. Jadi ini juga harus disimpan atau dibawa dengan baik. Kalau mau tahu kalau helm ini terbuat dari bahan apa sih? Kalau helm itu biasanya ada 3 material. Yang biasanya material yang umum itu dari termoplastik. Termoplastik itu sejenis plastik ya. Itu yang paling umum. Bukan yang paling jelek. Ya orang selalu bilang, oh berarti itu paling standar atau paling jelek? Bukan paling jelek, tapi paling umum. Standar itu mereka biasanya udah lewat standar, ada SNI, ada DOT, ada ECE. Itu termoplastik pun lolos, kekuatannya sudah cukup. Tapi ada yang lebih baik lagi, namanya fiberglass. Lalu satu lagi yang di atas biasanya karbon fiber gitu. Nah itu ya dari harganya biasa udah beda-beda. Nah tadi seperti sebelumnya saya ngomong tentang AJC. Kalau zaman dulu mungkin orang taunya kalau helm balap itu enteng. Iya. Tapi ternyata sekarang itu enggak. Jadi dari lembaga FIM itu yang memang mengurus balapan dan tentang permotoran di seluruh dunia, itu mereka punya standar sendiri. Namanya FIM. Standar FIM dan buat balap. MotoGP itu harus pakai FIM. Standar SNI nggak pakai, standar Snell, mungkin dengar Snell, itu pun nggak kepake. Harus ada yang namanya FIM. Itu dites dan di-approve oleh si FIM sendiri. Nah itu mereka memang udah menghitung dengan data apa segala macam bahwa helm yang aman buat balap, apalagi high speed ya, udah 300 km per jam segala macam, itu memang batoknya harus lebih tebal dan EPS itu lapisan styrofoam yang di bawah batok ini, yang putih biasanya itu juga lebih tebal. Jadi sekarang helmnya agak lebih besar sedikit dan tentunya lebih berat. Dengar-dengar katanya helm juga ada yang terbuat dari baja ringan kan ya? Nggak ada uang ya? Kalau untuk motor nggak ada. Nggak ada baja ya? Kalau dari baja mungkin untuk inian lain, untuk industri biasanya.
industri. gitu. Tapi jarang sih. Kalau yang untuk industri pun biasanya yang kita tahu itu campuran termoplastik juga. Oke Pak, harapan ke depannya gimana Pak? Harapan ke depan sih sebenarnya untuk para teman-teman yang naik motor itu pastikan pakai helm. Memang sekarang dengan dibanding let's say waktu saya pertama kali bisnis di helm 16 tahun yang lalu, mungkin orang beli helm itu supaya nggak kena tilang, Pak. Iya. Tapi sekarang udah berbeda. Tilang doang. Sekarang udah beda. Terpaksa Sekarang, doang. Jadi sekarang udah Kenyamanan. iya, sekarang udah lebih nyaman, udah Safety. terus juga orang udah tahu safety. Safety, Memang ya. kalau jatuh itu kepala itu nggak bisa di repair, Pak. Ah, Ya kan, Supaya nggak lupa lah. Nah, salah satu gini Pak, orang masih banyak yang salah pikir bahwa helm itu untuk melindungi kepala kita. Memang melindungi kepala kita supaya nggak robek misalnya ya. Tapi yang lebih penting lagi itu melindungi otak Pak. otak. Dalam bagian dalam. Bagian dalam, Bagian yang dalam. itu nggak bisa di repair. Jadi kalau kecelakaan hebat nggak pakai helm, Wah, itu bisa kayak orang stroke Pak. Bisa pendarahan. Bukan pendarahan, mati langsung. Betul, itu. Jadi memang little, maksudnya memang benar-benar berbahaya. Nah ini masih banyak, terutama anak-anak muda yang belum mengerti hal ini. Jadi mereka yang penting bisa naik motor dulu, Iya. nggak pakai helm kemana-mana.